Teman-teman, alhamdulillah perjalanan kita naik dan turun Kelimutu lancar. Allah kasih cuaca yang bagus, yang terang. Dapat guide-nya Pak Markus juga very kompeten. Sekarang kita lanjut ke Maumere. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Markus, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya. Itu tadi Pak Markusnya nunggu di depan. Luar biasa, saya senang sekali ke Kelimutu. Finally, I'm here. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Avancik di perjalanan saya riding di Pulau Flores. Ini adalah riding kita di hari ketiga, di mana tadi pagi saya berangkat dari ND jam 5 pagi menuju Kelimutu. Kemudian saya naik dan turun Kelimutu, dan ini saya baru saja turun dari Kelimutu dan saya akan lanjut perjalanan ini sampai ke Maumere. Jadi hari ini kita adalah dari ND ke Maumere. Tapi kalau waktu mengizinkan, kalau saya nggak terlalu telat sampai Maumere, insya Allah saya akan melanjutkan perjalanan sampai ujung Pulau Flores, yaitu Larantuka. So we'll see teman-teman. Ini adalah perjalanan turun lagi ke balik ke jalur nasional, di mana nanti kita akan sampai pertigaan. Dan di pertigaan itu kita akan belok kanan teman-teman, belok ke arah Maumere. Ini kalau teman-teman lihat ya, pemandangan kita di kanan tuh bagus banget. Itu basically di kanan tuh kita bisa ngeliat tuh banyak sawah gitu ya. Dan sawahnya rapi sekali. Very nice. Kita udah turun. Tadi kita turun dari sana teman-teman, Kelimutu, Danau Kelimutu. Kalau tadi pagi kita dari ND, dari sebelah sini. Sekarang kita mau Maumere ke arah sana. Kita belok kanan ya. Let's go. Nah, oke teman-teman, kita melanjutkan perjalanan kita kembali ke jalur nasional ya, jalur yang berwarna kuning ini. ND ada di belakang kita dan di depan kita adalah Maumere. Target kita adalah santai aja, karena saya juga nggak berburu waktu gitu ya. Jadi saya plan untuk sampai Maumere sekitar jam makan siang antara jam 12 sampai jam 1 teman-teman. Nah kebetulan ya, dari hari pertama saya riding di Pulau Flores, saya start dari Labuan Bajo 3 hari yang lalu. Sampai hari ini tuh saya alhamdulillah dikasih cuaca yang cerah sekali gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ketemu hujan atau badai gitu ya. Jadi cuacanya ini nice gitu ya, cerah kayak begini. Asik banget teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah riding di Flores, saya bisa menggambarkan bahwa riding experience di Flores itu kayak sekarang yang saya lagi riding nih teman-teman. Ternyata di Flores itu bukan kering kerontang seperti Pulau Sumbawa atau Sumba. Ternyata Flores itu kaya dengan gunung-gunung dan bukit-bukit. Jadi itu landscape-nya tuh penuh dengan hijau teman-temannya. Jadi bukan yang coklat, batu-batu, enggak. Jadi kita tuh akan ketemu dengan banyak gunung dan bukit. Dan saya riding ini di bulan Juni itu cuacanya cerah dan pohon-pohonnya tuh hijau teman-teman. Jadi ini yang agak bikin saya surprise sedikit ya, ternyata landscape di Flores itu beda banget sama landscape di Sumbawa atau Sumba teman-teman. Nah ini di hari ketiga saya tuh udah ke beberapa tempat di Flores teman-teman.
hari pertama, teman-teman bisa lihat di video saya episode-episode sebelumnya. Saya start dari Labuan Bajo ya pagi, kemudian saya menyempatkan waktu untuk berhenti di Desa Wairebo, dan di hari yang sama saya naik dan turun dari dan ke Wairebo. Kemudian setelah saya turun di Wairebo, saya ngelanjutin perjalanan di hari pertama itu lanjut ke Ruteng. Jadi perjalanan pertama itu adalah Labuan Bajo, Wairebo, dan Ruteng. Itu gila banget sih, perjalanan jauh ya, dan kemudian saya in between tuh di tengah-tengahnya saya sempetin untuk naik dan turun Wairebo. Itu dari pengalaman saya riding di banyak tempat, itu pengalaman paling gila sih, karena itu ternyata capek banget teman-teman, asli capek banget, jangan ditiru deh pokoknya. Kemudian di hari kedua saya melanjutkan perjalanan dari Ruteng ke ND. Tapi kemudian di tengah-tengahnya saya sempatkan berhenti di Bajawa, kota kecil di ketinggian 1300 meter. Itu saya sempetin untuk ngopi karena Bajawa itu terkenal sama kopi arabikanya. Dan saya juga sempetin main ke Desa Bena. Ini desa yang sangat tradisional sekali, dan saya sempetin main ke Desa Bena sekitar 1 jaman, and it's very nice. Buat teman-teman yang suka cultural visit, nah itu mesti datang juga ke Desa Bena nih, selain Desa Werebo. Nah, teman-teman, di jalan yang lurus ini yang saya ingat banyak pohon coklatnya, kita akan meninggalkan Kabupaten Ende, yaitu Gapuranya, dan kita akan masuk ke Kabupaten Sika. Jadi kalau dari Kelimutu tadi, Kelimutu itu ada di Kabupaten Ende, kemudian kita akan, nah ini saya udah di Sika nih teman-temannya. Tuh ada Gapura kecil di situ. Di Kabupaten Sika ini ya basically kita udah menuju Maumere. Dan ini nih unik banget karena ini teman-teman, di kanan dan kiri kita itu banyak pohon coklat. Nah itu tuh. Nah ini samping kiri kanan kita nih pohon coklat. Dan ketika saya lewat ternyata banyak banyak coklatnya tuh lagi panen teman-temannya. Jadi banyak buahnya tuh yang udah merah-merah. Nah nanti besok ketika kita balik lagi ke arah ND, saya akan berhenti ke sebuah pantai namanya Pantai Koka. Dan kebetulan dari ini saya bilang lurus gitu ya. Nah, kebetulan dari jalan utama ini masuk ke Pantai Kokanya tuh kita melewati sebuah apa ya? Sebuah perkebunan coklat gitu ya. Dan di situ banyak buahnya, dan itu pertama kali saya ngelihat oh ternyata buah coklat tuh dari deket kayak gini gitu. It's very nice teman-teman. Sebetulnya Pantai Koka itu ada dekat sini. Ini ada di belakang kita tadi itu Pantai Kokanya ya. Nah, kita berhenti kalau misalkan ada tempat berhenti. Berarti kita udah di sisi utara. Ya, orang-orang jual apa ya? Berhenti dulu kali ya, istirahat ya, minum-minum ya. Kita istirahat. Halo teman-teman, ini udah jam setengah 12. Kayaknya kita sekarang
Bukan kayaknya sih, pastinya kita udah pindah dari tadi. Kalau ND kita di sisi selatan, ini kita sekarang udah di atasnya nih, udah di sisi utara. Dan teorinya sih, kalau saya belum lihat peta ya, tapi teorinya adalah kalau udah di sisi utara kita akan menyusuri pantai terus sampai Maumere. Ini setengah 12 kurang. Jadi tadi pas sampai belokan saya lihat ada pantai, saya juga udah aus ya, saya jadi mau istirahat. Pantainya kayak gini nih. Nah, ini kita udah sampai di sisi utaranya Flores. Dan pas sampai tikungan saya lihat ada beberapa tempat itu ya. Jadi saya berhenti untuk minum. Dan ternyata ibunya juga jual makanan nasi kuning. Jadi saya pesen. Ibu. Terima kasih. Nih makan. Setengah 12. Nih makan saya sama just juice. Cukup panas ya. Jadi kalau tadi pagi kita keluar ND naik gunung. ND kan pantai ya. Kita tadi pagi naik gunung. Wah, dingin banget. Terus sampai sebuah tempat sawah. Tadi pagi saya berhenti, itu dingin banget. Terus tadi waktu ke mana namanya? Waktu ke Kelimutu juga adem gitu ya. Nah, turun dari Kelimutu tuh basically kita udah turun gitu ya. Kita mengarah dari tengahnya Flores itu ke atas gitu ya, ke utara. Dan ketika udah sampai pantai tadi tuh 10-20 menit terakhir tuh sebelum sampai sini ya, itu panas banget sih. Jadi dari tadi pagi dingin banget, sekarang panas. Oke, istirahat dulu, minum, habis itu kita jalan ke Momere. Makan dulu ya. Halo teman-teman, saya kayaknya salah tadi. Rupanya ini pantainya ternyata belum di utara. Jadi tadi dari Kelimutu saya salah. Dari Kelimutu tuh ternyata kita turun ke bawah ke selatan, dan ini actually pantainya masih di bawahnya Pulau Flores di sisi selatan. Nah, habis ini kita ke depan menyusuri pantai sedikit. Habis itu kita nanti baru naik ke Maumerenya tuh naik ke utara. Jadi kita masih di selatan. Maumerenya masih sekitar 43 kilo. Kalau saya lihat di maps masih 1 jam lagi. Nah, jadi kita udah makan, kita sekarang lanjut ke Maumere. Let's go. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya, saya siang-siang dapat sarapan gitu ya, walaupun sarapan seadanya, nasi kuning dengan sedikit ikan tuna dan pendamping lainnya, juga sempat minum juga. Nah, ini kita lanjut teman-teman ke arah Maumere. Kalau nggak salah sih Maumere dari sini tuh sekitar ya 1 jaman gitulah. Jadi kita plan untuk sampai di Maumere itu antara jam 12 sampai jam 1 teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi dari beberapa pengalaman saya riding di beberapa pulau di Indonesia, itu biasanya saya bawa motor gitu ya. Saya riding dari Jakarta ke em, ya ke tujuannya gitu ya, apakah itu ke Bali, ke Sumbawa, atau ke Sabang gitu ya. Saya biasanya pakai motor sendiri. Dan kemarin saya ke Sulawesi, saya kirim motornya dari Jakarta ke Makassar, dan kemudian ketika saya finish di Manado, saya kirim balik tuh motornya dari Manado ke Jakarta. Nah, kali ini teman-teman, saya nggak menggunakan motor sendiri, saya menyewa motor ini, NMAX ini saya sewa dari Labuan Bajo, teman-teman. Biayanya sekitar Rp150.000 per hari. Nah, jadi teman-teman yang pengen riding ke Flores bisa juga nih menggunakan alternatif ini ya. Kalau misalkan memang waktu cutinya terbatas, nggak mungkin riding dari Jakarta ke Labuan Bajo gitu ya secara waktu, karena akan makan waktu sekitar 6 sampai 7 hari dari Jakarta sampai ke Labuan Bajo. Nah, ini bisa jadi alternatif yang bisa dipertimbangkan teman-teman ya, nyewa motor dari Labuan Bajo
Nah, waktu saya riset di internet dan saya telepon beberapa penyewaan gitu ya, itu ada penyewaan yang teman-teman bisa nyewanya di Labuan Bajo terus sampai Maumere motornya bisa di drop, mereka ada kantor di sana. Itu kalau nggak salah perharinya Nmax 250. Nah, tapi saya karena saya memang seneng riding, saya pengen punya pengalaman mengelilingi gitu ya, maksudnya PP gitu dari Labuan Bajo sampai ujung Flores kemudian balik lagi. Jadi ini perjalanan saya ini adalah perjalanan dari ujung baratnya Pulau Flores yaitu di Labuan Bajo sampai hari ini insya Allah kita sampai ke Larantuka teman-teman, yaitu ujung timur Pulau Flores ya, yang ada pelabuhannya. Ini kota pelabuhan. Nah, di sekitar sana nanti kita akan lihat banyak pulau. Nah, jadi teman-teman balik ke motor lagi ini bisa jadi alternatif yang mungkin lebih murah dan lebih efisien gitu ya buat kita, orang-orang atau teman-teman yang kerja gitu ya dan cutinya terbatas. Bisa dipertimbangin nih teman-teman. Nah, ini sudah menjelang makan siang nih teman-teman dan kita sudah semakin dekat ke kota Maumere ya. Jadi di hari ketiga ini kita insya Allah nanti sampai di kota Maumere ketika jam makan siang. Jadi plannya adalah saya akan isi perut lagi di Maumere dan juga mungkin istirahat minum. Dan kemudian kita lihat kalau saya masih kuat saya akan lanjutin perjalanannya ke Larantuka gitu ya. Larantuka kira-kira mungkin ya 2 jaman lah atau 2 sampai 3 jam dari Maumere gitu ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu jauh juga teman-teman. Mungkin kayak kita riding dari Jakarta ke Cianjur gitu ya atau Jakarta Cirebon. Nah, ini kita udah sampai teman-teman, alhamdulillah. Saya riding 3 hari dari Labuan Bajo dan akhirnya hari ketiga saya sampai di Maumere, salah satu kota terbesar di ujung Pulau Flores. Nah, karena Nmax-nya udah tiris, kita isi dulu bensinnya. Ini motor lumayan hemat ya. Kemarin mau masuk ND saya isi penuh. Terus hai teman-teman, ini jam 12.50. Saya udah sampai di Maumere, alhamdulillah. Tadi perjalanan dari Paga ke sini sekitar 1 jam, cukup on time gitu ya. Nah, ini saya mau istirahat dulu karena memori di GoPro saya habis, jadi mesti ganti. Sekalian saya istirahat sebentar di Alfamart buat minum, terus habis itu kita lanjut ke Larantuka. Saya mau lihat di Larantuka apakah ada kapal kayu ke Lembata, karena tadi saya di Kelimut dulu saya ketemu sama satu keluarga yang asalnya dari Larantuka. Mereka nyaranin, Pak, nanti kalau udah sampai Larantuka nyebrang ke Lembata ada kapal kayu gitu. Jadi saya mau lihat kayak gimana. Ya we'll see lah, apakah kita dari Larantuka nyebrang ke Lembata atau kita balik lagi ke Maumere ya. Oke. Istirahat dulu terus kita lanjut, let's go. Ya, teman-teman, setelah saya istirahat minum dan ganti memori GoPro saya di Alfamart tadi di Maumere, ini saya melanjutkan perjalanan dari Maumere lanjut ke Larantuka. Kalau saya lihat dari peta, Larantuka itu dari Maumere itu jalannya lurus saja. Nah, itu tuh teman-teman ya, Larantuka lurus saja. Dan jalannya bagus teman-teman kayak begini ya. Jadi rame gitu ya. Dan nanti di depan kita akan mulai setelah kita lewat pinggir pantai, kita akan sedikit mengarah ke selatan ya, balik lagi ke bawah dan kita akan melewati hutan teman-teman ya. Jadi itu akan banyak hutan yang akan kita lewatin, nggak serame ini, tapi alhamdulillah aman teman-teman. Nah, ini kita lihat ya ke depan. Kita rencananya sampai Larantuka tuh sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, mudah-mudahan lancar.
Saya bilang jalannya tuh lurus terus. Ini kenapa spesial buat saya ketika lewat jalan lurus ini, karena dari hari pertama itu sampai tadi pagi sampai kita keluar Kelimutu, in fact sampai kita sampai ke Maumere itu tuh jalannya tuh gunung, belok kanan belok kiri, dan memang luar biasa. Pulau Flores ini jumlah tikungannya, waduh, banyak banget teman-teman. Kalau kalau saya riding di Jawa gitu ya, Jakarta, Denpasar, itu tikungannya tuh dikit gitu ya, karena kan basically lewatnya Pantura gitu ya. Ke Sumatera pun gitu lurus saja jalannya, apalagi dari Sibolga sampai ke Melabo gitu jalannya lurus saja. Nah ini di Flores ini saya baru ngerasain touring yang wah luar biasa menguras tenaga karena tikungannya banyak banget. Makanya ketika saya dapat jalan kayak gini teman-teman, dari Maumere ke Larantuka lurus kayak gini tuh saya tuh senang banget, kayaknya tuh bisa istirahat sebentar gitu ya. Nah ini teman-teman lihat pemandangannya luar biasa indah banget teman-teman. Kanan kirinya banyak pohon kelapa, dan di kiri kita tuh sebetulnya laut teman-teman. Very nice. Halo teman-teman, ini kita masih on the way ke Larantuka. Jadi kita datang dari arah sana, kita mau ke arah sana. Nah sebelah kiri kita ini, itu tuh di belakang-belakang situ tuh sebetulnya tuh pantai. Cuma kebetulan dari tadi kita keluar Maumere belum beririsan dengan pantai. Nah nih saya berhenti sebentar karena dari hari Kamis, Jumat ya sampai tadi mau masuk Maumere kan kita biasanya itu ya naik turun gunung, belok kanan belok kiri gitu kan. Tadi keluar Maumere Larantuka jalannya lurus aja gitu kan, bikin ngantuk juga. Jadi saya mau meregangkan kaki dulu ya kan, set set, baru habis itu 5 menit kita lanjut ke Larantuka, sekalian pipis deh. Oke, let's go, istirahat dulu ya bentar ya. Nah setelah istirahat tadi sebentar, saya istirahat karena agak pegel gitu ya, saya kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Larantuka. Jalannya masih lurus kayak gini gitu ya, dan nanti di depan kita akan ketemu sebuah gapura di mana kita akan memasuki kabupaten paling timur di Pulau Flores. Ini pinggir laut pertama yang kita berpapasan langsung nih dari Maumere ke Larantuka. Kayak teluk ya. Tuh di sana tuh cekung gitu. Ya kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman, di sebelah kiri kita sebetulnya kita masih melewati pantai gitu ya. Cuma kita agak menjorok sedikit aja ke kanan. Nah, di depan nanti kita mulai akan memasuki daerah yang kayak hutan gitu ya. Jadi dan itu lumayan panjang rutenya, dari kalau nggak salah sih setelah kita masuk ke Kabupaten Flores Timur ya teman-teman, di depan nanti. Nah, itu tuh nanti kita basically jalurnya tuh udah mulai hutan-hutan gitu, dan sepi nggak kayak begini teman-teman. Nah ini melanjutkan tadi cerita tentang nyewa motor di Labuan Bajo ya teman-teman. Nanti kalau mau ngikutin cara yang sama, mau touring tapi nyewa motor di lokasi setempat, jangan lupa teman-teman cek kendaraannya gitu ya. Karena waktu saya di Labuan Bajo, waktu serah terima, saking excitednya saya tuh sampai lupa cek kondisi kendaraan, dan pas saya sampai ke hotel, pas saya lihat, ya ampun, bannya depan belakang tuh botak teman-teman, botak asli, botak banget ya. Ya wajar ya, namanya motor sewaan. Terus saya balik lagi ke tempat penyewanya, saya bilang saya mau
jalan agak jauh nih sampai Maumere, saya bilang gitu. Kalau botak kayak gini bisa celaka saya di jalan. Akhirnya mereka cukup baik gitu ya. Mereka ganti tuh banyak depan belakang. Nah, setelah saya lihat, saya cek lagi semua kondisinya oke. Nah, akhirnya saya berani bawa pulang. Nah, ini kita teman-teman sampai di perbatasan antara Kabupaten Sika ya, di belakang kita ya, merupakan bagian dari Maumere. Ini di Kabupaten Flores Timur. Nah, sekarang saya putar balik untuk foto-foto. Sayang kalau nggak foto-foto di perbatasan. Halo teman-teman, ini udah setengah perjalanan, ya kira-kira setengah lah. Saya berhenti karena di belakang saya itu adalah batas antara Kabupaten Sika, tempat saya berdiri, dan di balik sana itu udah kabupaten paling timurnya di NTT. Paling nggak di kabupaten paling timurnya yang ada di Pulau Flores, yaitu Kabupaten Flores Timur dengan ibu kotanya ya yang tujuan kita Larantuka tuh ibu kotanya Kabupaten Flores Timur. Cuaca agak mendung ya. Ini baru pertama kali dari hari Kamis ya saya riding, nggak pernah ketemu hujan sampai sekarang. Tapi ini kayaknya kalau kita lihat mendung ya. Mudah-mudahan sih nggak hujan karena saya pakai celana jeans, nggak pakai itu riding eager. Saya udah istirahat tadi, foto-foto di sini sebentar buat dokumentasi. Ke Larantuka kira-kira 1 jam 37 menit lagi, 71 kilo dari sini. Wah, kira-kira sampai sana ya jam 4:10 lah. Mudah-mudahan lancar. Oke. Ya teman-teman, sebelum hujan kita jalan dulu. Let's go. Oke, kita sudah berhenti, udah foto-foto. Kita lanjut teman-teman. Dek, makasih ya. Ya, ya. Mari. Ya. Mari. Ini teman-teman jalur yang saya maksud ya, dimana kita udah masuk ke daerah atau jalur yang kayak hutan gitu. Nah, ini teman-teman buat membayangkan aja, sebetulnya di Pulau Flores jalur kita tuh pada umumnya seperti ini, belokan gitu ya. Belokan terus kita akan banyak ketemu hutan gitu ya, hijau ya, kayak beginilah teman-teman. Nah, ini jalur yang saya ingat banget ya, jalurnya tuh lurus dan ini panjang banget teman-teman, asli ini panjang sekali. Nah, itu ya lurus gitu, itu nggak kayak hari pertama kedua yang banyak tikungannya. Bahkan hari ketiga aja sih sebetulnya, dari ND tadi pagi sampai ke Kelimutu tuh, bahkan sampai Maumere ya teman-teman, banyak sekali tikungannya. Nah, ini jalannya tuh lurus dengan banyak pohon ya kanan kirinya, very nice. Ya, itu adalah jalan yang saya ingin Jadi plannya adalah sore ini kita sampai Larantuka dan saya akan langsung ke pelabuhan Larantuka. Saya akan coba cari apakah di pelabuhan Larantuka ada penyeberangan ke pulau selanjutnya gitu ya. Perjalanannya itu sekitar 30 menit doang sih katanya, eh, ke Pulau Lembata. Tapi itu tergantung apakah kapalnya ada atau enggak gitu ya. Kalau ada saya akan coba nyebrang. Sebetulnya cuma pengen tahu sih di Lembata ada apa aja, dan kemudian kalau udah keliling ya udah balik lagi ke Larantuka untuk kemudian kembali lagi ke arah barat ke Labuan Bajo gitu ya. Jadi kita mengelilingi pulau. Ya kita akan lihat saya beruntung atau enggak sore ini, apakah ada penyeberangan atau tidak. But meanwhile teman-teman, ini adalah kita udah
hampir sampai di ujung timurnya Pulau Flores. Saya senang banget gitu ya, karena 3 hari ini lumayan lancar perjalanannya ya, nggak pakai drama-drama. Nah ini kita udah mau sampai Larantuka nih teman-teman ya, sekitar setengah jaman lagi dari sini kita udah ngelihat pinggir laut dari atas sini. So ya kita udah semakin dekat ke ujung timur dari Pulau Flores teman-teman. So let's go. Dan alhamdulillah teman-teman, jam 4 kurang saya sudah sampai di Larantuka. Ini adalah kotanya, kota kecil di ujung timur Pulau Flores, dan di depan situ adalah pelabuhannya. Cuma saya belok kiri dulu karena kita nggak boleh langsung nyebrang ke sana. Alhamdulillah sampai di ujung pulau ini dengan selamat, nggak pakai drama-drama, dan kita akan lihat apakah saya cukup beruntung untuk mendapatkan penyeberangan ya kan sore ini dari Larantuka ke Lembata. Nah, jadi di depan kita akan belok kiri masuk ke pelabuhan teman-teman. Alhamdulillah.
Kita lihat yuk ada apa aja di sini. Halo teman-teman. Jam 4.10 tadi saya udah sampai Larantuka, alhamdulillah. Dari Labuan Bajo 3 hari sampai sini, udah keliling kemana-mana. Barusan saya cek ternyata kapal ke Lembata itu udah jalan yang terakhir. Adanya lagi besok, jadi ya udah kita balik ke plan awal. Besok kita riding balik dari Larantuka ke arah timur ya, ke arah Labuan Bajo. Jadi malam ini kita mau istirahat di Larantuka, cari hotel, mudah-mudahan ada hotel bagus. Habis itu besok pagi kita jalan dari Larantuka mau Mere sampai ke Ruteng gitu ya, setengah dari pulau atau lebih. Situasinya sendiri kalau pelabuhan Larantuka ini memang banyak buat ini ya. Jadi karena di belakang kita ini ada beberapa pulau, ada Adonara, Lembata, Alor, Solor gitu ya. Jadi kapal-kapal yang di sini tuh memang banyaknya buat tuh kapal-kapal antar pulau nih. Kapal-kapal antar pulau. Ini kapal-kapal antar pulau yang transport orang-orang yang tinggal di pulau balik dan dari dan ke Larantuka. Oke teman-teman, sore ini di sini kita cari penginapan, istirahat, besok kita balik ke arah sini. Oke, let's go. Alhamdulillah.